dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam seminar Saudari Cahyani Andayani dengan judul Determinan Migrasi Masuk Kristen di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Untuk menjaga ketertiban seminar, diharapkan para audiens seminar tetap berada di tempat hingga seminar berakhir. Marilah kita buka seminar hari ini dengan bersama-sama mengucapkan nafas Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemaparan seminar proposal oleh Saudari Cahyani Andayani. Kepada Saudari Cahyani saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Riani kami. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen pembahas saya yang sudah hadir di sini untuk menghadiri acara sidang seminar proposal saya pada hari ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa pembahas yang sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sidang seminar proposal saya. Baik, saya Cahyani Andayani, NPM 211021081 dengan konsentrasi ekonomi perencanaan, membuat penelitian dengan judul Determinan Migrasi Masuk Kristen di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Baik, migrasi menjadi salah satu fenomena kependudukan yang memunculkan permasalahan kompleks di berbagai aspek kehidupan. Perpindahan penduduk seringkali dipandang sebagai sebuah solusi dari permasalahan ekonomi, kestabilan politik ataupun sosial. Namun di balik hal itu migrasi juga menyebabkan dan di balik itu semua migrasi juga menimbulkan berbagai masalah, seperti bisa kita lihat pada gambar ketiga bahwa migrasi menciptakan ketimpangan pada daerah tujuan. Selain itu juga pada gambar ketiga bisa kita lihat bahwa rumah-rumah ini ada di bantaran sungai, di mana migrasi secara langsung menyebabkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, migrasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses perpindahan individu atau kelompok dari satu lokasi ke lokasi lain, baik secara permanen maupun temporer. Dalam hal ini, migrasi sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu migrasi seumur hidup, migrasi riset, dan migrasi sirkuler. Pada penelitian saya akan memfokuskan migrasi pada migrasi masuk riset. Di Indonesia sendiri, migrasi internal tidak selalu menunjukkan peningkatan, namun pola distribusinya memperlihatkan bahwa migrasi itu terjadi atau migrasi itu cenderung berpusat pada wilayah-wilayah dengan pembangunan yang lebih maju. Seperti bisa kita lihat pada data, Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan menjadi 3 pulau dengan tingkat migrasi masuk kristen terbesar pada tahun 2015 dan 2020 berdasarkan data Sakernas. Dengan alasan tersebut, maka saya akan menggunakan wilayah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan sebagai wilayah penelitian saya. Adapun migrasi masuk di Indonesia cenderung terkonsentrasi di wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan infrastruktur yang lebih baik. Salah satu faktor dominan yang menyebabkan migrasi adalah industrialisasi. Dalam data yang tersaji, dapat kita lihat bahwa Jawa, Sumatera, dan Kalimantan memiliki rata-rata tingkat industrialisasi terbesar di Pulau Jawa. Hal ini dapat memperkuat argumen bahwa Jawa, Sumatera, dan Kalimantan adalah wilayah dengan migrasi masuk terbesar karena industrialisasi ini tadi. Ya, proses industrialisasi sendiri yang mendominasi pada ketiga wilayah ini menciptakan lapangan kerja yang lebih baik karena migran itu lebih tertarik datang kepada tempat-tempat yang biasanya menawarkan pekerjaan yang lebih banyak. Selain faktor industrialisasi, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi migrasi masuk riset. Yang pertama ada tingkat kesempatan kerja. Tingkat kesempatan kerja sendiri mengukur probabilitas individu untuk memperoleh pekerjaan dalam suatu wilayah atau sektor tertentu. Jadi konsep ini tuh menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesempatan kerja di suatu wilayah, maka
maka harapan atau peluang wilayah tersebut untuk menciptakan lapangan kerja akan lebih banyak. Tapi dari data bisa kita lihat bahwa Jawa, Sumatera, dan Kalimantan cenderung masuk ke dalam wilayah dengan tingkat kesempatan kerja yang rendah. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori Tadaro yang menjelaskan bahwa kadang keputusan migrasi yang telah dibuat sama migran itu berdasarkan harapan terhadap peluang kerja yang mereka miliki tanpa melihat apakah memang ada lapangan kerja yang tersedia di wilayah tersebut. Selanjutnya ada indeks kualitas lingkungan hidup. Di sini bisa kita lihat bahwa IKLH merupakan indeks komposit yang mencerminkan kondisi atau kualitas lingkungan suatu wilayah yang mencakup kualitas udara, kualitas air, dan kualitas tumpahan lahan. Teori Pus dan Pul menjelaskan bahwa lingkungan adalah salah satu faktor penarik dan juga pendorong migrasi itu sendiri, karena lingkungan yang baik cenderung membuat migran itu tertarik untuk datang. Namun wilayah yang memiliki lingkungan yang buruk membuat migran ingin keluar dari wilayah tersebut. Namun ketika kita melihat data, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa menempati 3 posisi terbawah dengan IKLH terburuk. Nah, hal ini bisa dijelaskan bahwa ternyata IKLH itu bukan hanya faktor yang bisa menyebabkan seseorang memilih untuk melakukan migrasi. Nah, karena ada faktor lain yang mempengaruhi migrasi masuk riset, yaitu infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan menunjang mobilitas penduduk, distribusi barang, serta akses layanan publik dan peluang ekonomi. Jadi ketika jalan yang ada di suatu wilayah itu lebih besar atau lebih banyak dan ataupun lebih berkualitas, maka semua kegiatan, mau kegiatan ekonomi, kegiatan sosial itu akan terjadi lebih mudah. Nah, dari data bisa kita lihat bahwa Pulau Sumatera dan Jawa menempati posisi pertama dan kedua dengan panjang jalan terbanyak. Namun untuk Kalimantan sendiri ada di posisi keempat. Untuk Kalimantan sendiri bisa dijelaskan karena banyak wilayah di Kalimantan yang masih menjadi lahan konservasi, jadi jalannya belum sebanyak Sulawesi ataupun Jawa dan Sumatera. Selanjutnya. Dan yang terakhir ada faktor lain yang mempengaruhi migrasi masuk ke sana adalah indeks pembangunan manusia. Jadi IPM itu menggambarkan kualitas hidup masyarakat suatu wilayah berdasarkan 3 dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Daerah dengan IPM tinggi menawarkan akses terhadap layanan dasar yang lebih baik serta pendidikan, kesehatan, dan pendapatan sehingga menjadi daya tarik utama bagi migran. Di sini dapat kita lihat bahwa hanya wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang memiliki indeks pembangunan manusia di atas 70%, yang menguatkan pendapat bahwa IPM adalah salah satu faktor migrasi masuk riset. Dari latar belakang yang sudah ada, dapat dibuat rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana pengaruh industrialisasi terhadap jumlah migrasi masuk riset di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kedua, bagaimana pengaruh tingkat kesempatan kerja terhadap jumlah migrasi masuk riset di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Yang ketiga, ada bagaimana pengaruh IKLH terhadap jumlah migrasi. Keempat, ada bagaimana pengaruh infrastruktur. Dan yang kelima, bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap jumlah migrasi masuk riset. Tujuannya sendiri untuk mengevaluasi, untuk mengkaji, dan meneliti apakah benar kelima faktor yang telah dijelaskan tadi memiliki pengaruh terhadap migrasi masuk riset di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Selanjutnya adalah landasan teori. Teori pertama yang saya gunakan adalah teori migrasi Everett-Lee, di mana Lee menjelaskan bahwa migrasi terjadi karena adanya kombinasi faktor pendorong dari daerah asal dan adanya faktor penarik dari daerah tujuan, serta faktor-faktor perantara dan karakteristik di individu. Kedua ada hukum migrasi Ravenstein, di mana Ravenstein ini menjelaskan bahwa migrasi itu banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan cenderung mengalir ke wilayah industri dan kota yang besar. Migran umumnya berusia produktif dan tertarik ke daerah yang menawarkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Dan teori terakhir adalah teori aksesibilitas dan mobilitas yang dikemukakan oleh Gordon Hanson. Gordon Hanson mengatakan bahwa ketersediaan infrastruktur terutama jalan mempengaruhi kemudahan mobilitas penduduk.
seperti yang saya jelaskan tadi bahwa akses yang baik memperbesar peluang migrasi masuk karena membuka konektivitas ke pusat ekonomi, pusat layanan kesehatan, pusat pendidikan dan lainnya. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Di sini ada 4 penelitian terdahulu yang saya gunakan untuk acuan. Yang pertama ada dari Syarif Cipta Ananda dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi masuk riset di Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi dari penelitian Syarif dikatakan bahwa migrasi masuk riset di Pulau Jawa dan Sumatera dipengaruhi oleh industrialisasi dan kepadatan penduduk yang migran. Sementara tingginya kesempatan kerja justru menurunkan migrasi. Kedua ada Sandro Radovanovic dan kawan-kawan ya dengan judul Can we identify what are the causes and effects of internal migration the case of Serbia. Penelitian dari beliau menunjukkan bahwa migrasi internal di Serbia dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Penduduk cenderung berpindah dari daerah dengan pengangguran tinggi dan layanan terbatas ke wilayah dengan kualitas hidup lebih baik. Selanjutnya ada Power dan Campbell dengan judul Impact of Industrialization on Immigration Patterns of Population Migration in Samli District of Maharashtra. Penelitian menunjukkan bahwa strategi industrialisasi khususnya sektor tekstil dan gula menjadi faktor penarik utama migrasi masuk. Dan yang terakhir ada Imran Khan dengan judul Statistical Analysis of Push and Pull Factors of Migration Case of Study of India. Jadi di India ini ternyata peluang kerja yang lebih baik, standar hidup yang lebih tinggi, kesempatan pengembangan diri, keberadaan kerabat, dan lingkungan yang lebih menarik turut mempengaruhi migrasi tenaga kerja dari Bihar ke negara-negara Teluk. Selanjutnya ada hubungan antar variabel. Industrialisasi dan migrasi masuk riset memiliki hubungan yaitu di mana industrialisasi mendorong migrasi masuk karena menciptakan peluang kerja dan meningkatkan permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur dan jasa. Selanjutnya ada hubungan antara TKK dan migrasi masuk riset. Jadi TKK itu berperan untuk menciptakan lapangan kerja di mana individu itu cenderung berpindah ke tempat yang memiliki tingkat kesempatan kerja yang lebih tinggi. Dan selanjutnya ada hubungan antara IKLH dan migrasi masuk riset di mana lingkungan yang lebih baik pasti akan menarik migran untuk masuk ke daerah tersebut. Yang keempat ada hubungan antara infrastruktur jalan dan migrasi masuk riset di mana infrastruktur jalan yang lebih baik menarik migran untuk masuk ke daerah tersebut. Dan yang terakhir ada hubungan antara IPM dan migrasi masuk riset di mana daerah dengan IPM tinggi cenderung menarik lebih banyak migran untuk masuk ke lokasi tersebut. Dari sini dapat kita lihat kerangka berpikir di mana tingkat industrialisasi, tingkat kesempatan kerja, indeks kualitas lingkungan hidup, infrastruktur jalan, dan IPM bersama-sama secara positif berpengaruh positif terhadap migrasi masuk riset. Hipotesis yang pertama yaitu H0 diduga tidak terdapat pengaruh antara industrialisasi, tingkat kesempatan kerja, IKLH, infrastruktur jalan, dan IPM terhadap migrasi masuk riset. HA1 diduga industrialisasi berpengaruh positif terhadap migrasi masuk riset. HA2 tingkat kesempatan kerja diduga tingkat kesempatan kerja memiliki pengaruh positif terhadap angka migrasi masuk riset. H3 diduga IKLH berpengaruh positif terhadap angka migrasi masuk riset. H4 diduga infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap angka migrasi masuk riset. Dan H5 diduga IPM berpengaruh positif terhadap angka migrasi masuk riset. Untuk metode penelitiannya sendiri, jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi data. Regresi data panel yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel. Terus selanjutnya, subjek penelitian adalah 20 provinsi yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kecuali provinsi Kalimantan Utara Kalimantan Timur karena provinsi Kalimantan Timur sendiri baru terbentuk pada tahun 2012, sedangkan data variabel independen yang saya gunakan adalah data tahun 2010 dan 2015, sedangkan data variabel dependen saya adalah data tahun 2015 dan 2020. Metode pengumpulan data saya adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi yaitu Badan Pusat Statistik dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu objek penelitian saya adalah variabel dependennya migrasi masuk riset.
variabel independennya industrialisasi, tingkat kesempatan kerja, indeks kualitas lingkungan hidup, infrastruktur jalan, dan indeks pembangunan manusia. Lalu keabsahan data, reliabilitas data saya bersumber dari badan resmi dan kredibel yaitu BPS dan KLHK. Validitas telah sesuai dengan definisi operasional, dan triangulasi data saya, data diperoleh dari lebih dari satu sumber serta dikonfirmasi melalui kesesuaian antar tahun, antar wilayah untuk memastikan konsistensi. Untuk metode analisis datanya sendiri, model regresi yang saya gunakan adalah regresi data panel untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan juga variabel terikat dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Uji asumsi klasik saya adalah uji normalitas, lalu uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Lalu ada uji pemilihan model yaitu nanti ada CEM, FEM, dan REM. Lalu uji hipotesis yaitu uji parsial, uji simultan, dan uji koefisien. Dengan model regresi line MMR IT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 TI T min 5, beta 2 TKK T min 5, beta 3 IKLH T min 5, beta 4 len PIJ T minus 5, dan beta 5 IPM T min 5 dan error. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cahayani atas penyampaian presentasinya. Selanjutnya saya persilakan kepada para mahasiswa pembahas yang ada di sini untuk memberikan kritik, saran, dan pertanyaan kepada Saudari Cahyani Andayani atas presentasinya. Ya, silakan. Sebelumnya izin Bapak Ibu dosen dan rekan semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Mando, FPM 211621008. Saya di sini ingin bertanya ke Saudari Cahyani. Tadi model regresi saudari bahwasanya Cahyani menuliskan T5 dengan di model regresinya. Nah, mengapa Anda menuliskan T5? Landasannya apa? Mungkin Saudari Cahyani bisa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Yasidik. Untuk jawabannya saya persilakan kepada Saudari Cahyani untuk menanggapi. Baik, terima kasih Saudara Yasidik atas pertanyaannya. Saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan sambil duduk ya. Jadi boleh. Ya, jadi model regresi saya bisa dilihat bahwa ada keterangan T-5 untuk setiap variabel independen. T-5 ini didasarkan pada waktu penelitian, yaitu untuk variabel independen sendiri kan untuk variabel independen sendiri saya menggunakan data tahun 2010 dan 2015, sedangkan untuk data dependen saya menggunakan data pada tahun 2015 dan 2020. Jadi di sini teori yang saya gunakan mengatakan bahwa penelitian sebelumnya yang saya gunakan mengatakan bahwa keadaan pada 5 tahun sebelumnya, misal tahun 2010, itu bisa mempengaruhi migrasi masuk resign di 5 tahun kemudian. Karena resign sendiri berarti bahwa migrasi itu hanya terdata pada tiap 5 tahun karena berdasarkan sensus. Nah, jadi ketika saya boleh pakai contoh, semisal upah pada tahun 2010 itu berjumlah 4 juta, migrasi akan ada migran yang berpindah ke wilayah 4 juta tersebut. Tapi catatan untuk migrasi tersebut akan ada pada sensus tahun 2015. Jadi ini alasan saya menggunakan model regresi seperti ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kembali kepada para mahasiswa pembahas untuk memberikan kritik, saran, dan pertanyaan.
Tunjukkan yang ditunjuk. Ya, yang paling ujung. Ujung. Satu yang baru sampel. Ya baru sentral yang Lagi. yang paling ujung. Ini kan baru sampel gimana? Ya. Kita mau ngapain kalian di dalam baru saja. Ya sebelahnya. Ya sebelahnya. Ini dari mana? Sebelahnya lagi. Depannya. Garing aja, cuma satu orang. Ini yang bagian depan ini, bukan sini. Iya. Yang bagian depan sama berapa? Angkatan berapa ini? Jurusan EP. Ini saya coba dulu. Masih takut. Tinggal kita lanjut dulu aja ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan. Baik, jika tidak ada kembali mahasiswa pembahas yang ingin bertanya, Kamu nggak masih pembahasnya di berapa orang kamu? 3 Pak, tapi kebetulan yang satu tadi lagi ngeprint yang ini yang baru. Setengah jam belum datang. Masa dari setengah? Tadi ke tempat Elvi sama belum selesai. Apa entah? Maksudnya ini tadi Kode apa tuh? Itu data wanita, nanti orang sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Siraj Prabudia dengan NPM 22111013. Di sini saya ingin menanyakan tadi dari data imigrasi yang dipaparkan, imigrasi masuk Indonesia yang menunjukkan konsentrasi tinggi, terutama di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Itu bagaimana solusi dari pemerintahnya merancang kebijakan pembangunan agar tidak hanya menarik migran, tetapi juga mampu menyediakan kesempatan kerja yang memadai dan juga meningkatkan kualitas hidup penduduknya di wilayah tersebut. Terima kasih. baik, terima kasih kepada Saudara Haji atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada Saudari Cahyani untuk menanggapi terkait pengaruh dari pemerintahan sendiri untuk mengatasi permasalahan IKLH. Betul? Atau boleh diulangi sekali lagi? Saya ulangi, dari data migrasi masuk Indonesia yang menunjukkan konsentrasi tinggi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, bagaimana sebaiknya pemerintah merancang kebijakan pembangunan agar tidak hanya menarik migran, tapi juga mampu menyediakan kesempatan kerja yang memadai dan meningkatkan kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut. Terima kasih. Iya. Itu juga pertanyaannya, tapi di sini Belum seminar. Ya, saya persilakan kepada Cahyani. Baik, terima kasih banyak Saudara Aji atas pertanyaannya. Jadi menurut saya bagaimana pemerintah harus mengentaskan permasalahan ini, karena sedari dulu memang permasalahan yang terjadi adalah hal-hal yang itu saja, seperti kerusakan lingkungan, lalu tingkat pengangguran yang tinggi karena tingkat migrasi masuk yang banyak itu juga. Menurut saya dibandingkan pemerintah menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak di tempat migrasi yang sudah yang seperti saya bilang tadi terpusat di pola-pola terpusat pada wilayah-wilayah yang sudah terpola itu tadi, lebih baik pemerintah pada tiap provinsi ataupun tiap wilayah mampu menyediakan lapangan pekerjaan sendiri agar penduduk yang ada di wilayah tersebut tidak terus-terusan datang ke wilayah yang sudah terkonsentrasi ini tadi. Tapi kalau misalnya memang
permasalahan tingkat pengangguran di wilayah yang sudah terjadi seperti sekarang, penciptaan lapangan kerja yang banyak kan biasanya kayak industrialisasi kan memang yang menyerap banyak itu. Tapi kalau misalnya kita tambah industrialisasi pun nanti bakal terjadi kerusakan yang lain seperti kerusakan lingkungan. Jadi kembali lagi seperti yang saya bilang tadi bahwa lebih baik wilayah-wilayah lain yang berusaha untuk menciptakan lapangan kerja. Makasih. Baik. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kembali jika masih ada mahasiswa pembahas yang ingin bertanya ataupun menyampaikan kritik dan sarannya. Ada? Ada atau tidak? Ada? Sudah? Cukup? Baik. Apabila sudah tidak ada, selanjutnya saya persilahkan kepada dosen pembahas pertama, Ibu Dr. Ida Budiarti, SEMSI, selaku dosen pembahas pertama. Saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Iya Bu. Iya Cahaya. Ning itu kalau kata ibu saya di sebenarnya Bu. Kayak kalau bahasa Jawa kan neng gitu. Oh, bahasa Jawa. Iya. Oke, kayak nih. Ini apa ya? Istilahnya saya juga baru dengar nih, migrasi masuk tulisan. Kamu dapat istilah ini dari mana? Ada penelitian terdahulu dari Syarif tadi Bu. Ngomongnya gitu, migrasi masuk tulisan. Iya. Ini dalam bahasa Inggris, seperti apa dia dalam bahasa Inggris? Enggak. Dia jadi region gitu Bu. Reason Iya. immigration. Recent immigration. Jadi penerjemahannya bukan migrasi masuk tulisan, dia migrasi tulisan, dia masuk. Oh iya. Karena ada migrasi tulisan yang keluar, gitu ya. Mas saya bilang, ini migrasi masuk tulisan apa ya? Apa istilah baru? Tapi sebenarnya ini migrasi tulisan. Iya. Cuman kamu fokus ke yang masuk. Iya, Bu. Kenapa fokus ke yang masuk? Nanti harus masuk tuh di latar belakang. Oh iya. Kenapa tidak yang keluar? Siap. Ya. Kalau ada yang masuk terus keluar enggak, ya kan masuk. Iya Bu. Oke ya, jadi itu terkait dengan pembahasannya. Iya Bu. Nah, saya lihat kamu ini sudah mengekspor, gitu ya, sudah mengekspor teori-teori migrasi, ya, yang pernah muncul, mungkin belum sepenuhnya, tapi sudah ada teori-teori migrasi. Kamu sudah mulai membutuhkan variabel, tetapi variabel itu berasal dari teori yang mana itu belum kelihatan. Istilahnya kalau Bu Asih bilang ini teori babonnya berarti, ya kan? Kemudian teori babon ini sama teori alam beratnya gitu ya. Nah itu muncul nih variabel ini, variabel ini, jadi dia lebih tertata. Iya Bu. Kamu misalnya menggunakan kata tingkat industrialisasi menurut siapa? Karena di FPTSD nggak ada itu. Referensi tidak bicara itu secara eksplisit. Nah, jadi itu yang belum kamu coba tata. Dari teori yang muncul, kemudian variabel apa saja kan? Ya? Odaro muncul, teori apa, variabel apa, gitu kan? Tapi di ekonomi yang kita tahu bahwa perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, motif yang paling penting itu adalah motif ekonomi. Iya. Ya, motif ekonomi. Artinya pendapatan menjadi daya tarik utama berpindahnya seseorang dari satu wilayah ke wilayah lain. Ya. Iya Bu. Nah itu nggak ada di situ modelnya. Ya. Iya. Pendapatan atau uang atau salary itu nggak ada di situ. Padahal itu menjadi the important determinant variable. Yang kedua, saya itu tadi mendengar penjelasan kamu di awal 11 bahwa migrasi itu berdampak pada kerusakan lingkungan. Iya Bu. Migrasi berdampak pada kerusakan lingkungan. Iya. Pada pernyataan yang semacam ini, migrasi itu letaknya di dependen atau di independen? Iya Bu. Jawab dulu. Oh iya. Kalau misalnya
Kalau Migrasi berdampak pada lingkungan. iya, kalau pada kalimat itu jadi ini Bu, independen. Dependent. Migrasi jadi independen. Nah, tapi di model kamu migrasi menjadi dependen. Iya Bu. Jadi mana yang kamu anut? Iya. Menurutnya, Iya. menurut siapa bahwa migrasi itu bisa menjadi independen atau dia menjadi dependen? Nah itu kan yang saya bilang kamu masih masih belum bisa menurunkan itu Iya. dari teorinya itu. Tapi saya sangat mengapresiasi bahwa teori udah hampir masuk semua. Hanya beberapa teori yang belum masuk, yang kayak si teorinya Einstein, teorinya David itu belum masuk. Tapi yang lain sudah masuk semua, hanya belum bisa diferensiasikan gitu ya, diturunkan. Terus diturunkan supaya nanti kamu dalam proses pembentukan kerangka pikirnya jelas tuh. Kalau ini menurut siapa, mekanismenya bagaimana, itu kamu ketika menggambarkan itu jelas. Ya, tanahnya harus kemana? Tanahnya harus ke migrasi atau ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kenapa saya membicarakan hubungan-hubungan ini? Karena nanti akan lari ke model kamu. Ya, di model itu kan harusnya kalau dia contemporaneous juga semuanya, baik dependen maupun independen. Istilah contemporaneous effect itu sebaya efek sebaya pada tahun yang bersamaan. Tapi ada yang non contemporaneous. Ya, kalau non contemporaneous itu dia harus dynamic model, ya, dia nggak sebaya. Itu harus seperti itu. Nah, nanti untuk di bab 2, coba lakukan apa yang saya katakan tadi, turunkan variabel masing-masing. Kalau masih ada kurang teorinya, saya tulis di dalam belakang kamu. Oh iya siap. Ada David Arley, ada Arthur Lewis, ada teorinya si Casles, ya, Miller. Masih kurang puas lagi, minggu depan saya ngasih kuliah tentang migrasi. Siap Bu. Mereka pendudukan. Kamu join aja di kelas Zoom saya. Karena rumah depan kan libur tuh. Saya jadi anak-anak minta ganti supaya Sabtu ada kuliah. Nah, itu saya via Zoom. Masuk aja kalau di kelas saya. Biar Siap, Bu. kuat juga ya pemahaman terkait dengan ini. Itu. Nanti sudah di bab 2 dirapihin, kemudian kita lihat ke bab 3. Ya, kita lihat ke bab 3. Bab 3 itu kan metodologi penelitian. Siap. Kalau di depan itu saya sudah nggak ada masalah, hanya kenapa hanya migrasi masuk yang diperhatikan, kenapa Oh, migrasi ya. keluar nggak juga diperhatikan, gitu kan? Kalau misalnya migrasi masuk ada, migrasi keluar banyak, ya harusnya berimbang, ya berimbang. Kalau dia berimbang, migrasi lingkungannya juga nggak terlalu parah, gitu kan? Dampak di perkotaannya juga nggak terlalu parah. Nah itu lihat di bab 3 itu terkait dengan model. Ya, model kamu ya. Kamu itu modelnya pakai T-5. Iya Bu. T-5. Iya Bu. Ini model apa ini? Yang pakai T-5 ini model apa? Model Kalau kita menggunakan variabel like atau variabel lihat itu model apa? Ini kan di kelas-kelas sudah saya ajarin, saya ingat loh mahasiswa yang ikut masalah saya ini. Hah? Kalau kita pakai model T-1, T+1 gitu, model apa namanya? Hah? Kalau pakai T aja apa? Model apa? Kita gunakan T time series, datanya time series. Kalau IT, mana? Tapi kalau T plus 5, T min 5, T min 2, gitu kan? Itu gimana? Model dinamis, ya, itu dinamik. Nah, kenapa ini bisa muncul model dinamik? Saya tadi juga ini T5 ya, sementara di sininya dia IT gitu kan. Nah, saya coba lihat datanya, untung dilampirkan juga ini di proposal ini datanya. Ternyata datanya 2010 dipasang dengan 2015. Kemudian 2015 dipasang dengan 2020. Iya Bu. Pertanyaan saya, recent migration itu terjadi di 2015 betul atau recent migration itu terjadi di 2010, 2011, 2012, 13, 14 dan 15? Pertanyaan saya. Izin jawab Bu. Kalau misalnya di BPS, dari data di BPS itu per 5 tahun itu Bu. Iya, tapi dia akumulasi kan? Iya. Dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Iya, bukannya jumlah migrasi sekian ini itu terjadi di tahun 2015 bukan. Tapi akumulasi dari 2010 sampai ke 2015. Artinya dia info ya.
itu tercatat terus di akumulasi, hanya dibukukannya di tahun 2015 gitu kan. Nah, itulah kenapa melihat model data ini seharusnya kita menggunakan dynamic model. Ya, harusnya kita menggunakan dynamic model. Nanti kalau dynamic model itu cirinya adalah dialognya harus diperhatikan lebih jauh. Ya, karena ini kok datanya. Nah, terus pertanyaan saya lagi, kalau kita menggunakan skema lagi, ya, Iya, Bu. skema lagi. Jadi kalau udah pakai denominator kita nggak usah kasih skema lagi. Nih, betul apa tingkat kesempatan kerja di tahun -5 mempengaruhi migrasi di 2015? Pertanyaannya. Tingkat kesempatan kerja di 5 tahun yang lalu mempengaruhi migrasi di 2015. Yang benar udah terisi ya. -5 itu. Ya enggak? Ya kan? Udah terisi yang di Indonesia itu ada lapangan pekerjaan orang berebut. Kenapa? Karena oversupply. Kejauhan. Kalau -2 masih saya oke. Iya. Tapi kalau -5 itu sangat jauh. Kesempatan kerja di 2018 itu mempengaruhi migrasi di 2023. Tidak mungkin. Iya. Ada dasar nggak model ini? Dari Gujarati, Bu. Kalau misalnya kan saya pakai dari Syarif itu kan, Bu, dari penelitian terdahulu itu. Kalau Yang misalnya turunnya siapa? Syarif, Bu, atas nama Syarif di situ. Dia di situ bilang dari Gujarati, Bu. Model fixnya, model panennya dari Gujarati. Tapi variabel yang -5 itu ada dasar nggak? Ada model yang menggunakan T-5, ada dasar nggak? Dari penelitian sebelumnya. Dari penelitian sebelumnya. Ada dasarnya nggak itu? Kalau ada dasar, kamu baca tuh dari situ. Kenapa dia menggunakan T-5? Karena yang dalam profesi saya, profesionalitas keilmuan saya, kalau tingkat kesempatan kerja itu plus minusnya 2, nggak sampai 5. Oh, Ini 5, tingkat kesempatan kerja di 5 tahun sebelumnya itu mempengaruhi keputusan migrasi di 2015, sangat lama. iya. Apa iya gitu loh. Iya, Bu. Ya, itu. Kemudian tadi terkait dengan lingkungan yang mempengaruhi migrasi atau migrasi yang mempengaruhi lingkungan. Iya, Bu. Itu artinya kita belum yakin indeks indeks lingkungan hidup ini itu duduk sebagai variabel independen atau dia duduk sebagai variabel dependen. Ya, dia sebagai exogenous variabel atau dia endogenous variabel. Jangan-jangan dia endogenous. Iya. Migrasi itu endogenous, si indeks lingkungan hidup itu juga endogenous gitu loh, bukannya exogenous. Yang nilainya ditentukan karena migrasinya banyak berdampak pada degradasi lingkungan, terciptanya pemukiman kumuh, macet, segala macam ya karena adanya migrasi gitu. Nah itu memunculkan dua-duanya ini endogenous bukannya exogenous. Kalau dua-duanya endogenous, kita bisa pakai panel. Perlakuannya kalau variabel itu sama-sama endogenous, ya kita pakai VAR, teori, pakai VAR. Nanti Granger causality itu akan menentukan siapa mempengaruhi apa. Gitu. Baru nanti kita bentuk dia ada di mana. Oh, iya. Ya. Nah, kalau jarak itu betul, tapi jaraknya juga nggak T-5. Jarak yang tahun sekarang aja yang sama di 2015 ya, nggak perlu sampai T-5 gitu loh. Iya, Bu. Sama dengan indeks. Nah, satu hal lagi yang mau saya ingatkan, di sini ada variabel tingkat industrialisasi, di mana tingkat industrialisasi itu mewakili kesempatan kerja. Semakin banyak industri yang tumbuh dan berkembang di wilayah itu, maka perkiraan kita kesempatan di situ terbatas. Tapi dua-dua variabel ini kita gunakan. Ya, tingkat industrialisasi sama tingkat kesempatan kerja atau di ekonomi kita katakan akan ada apa? Heterogeneity, ya. Di dua ini. Karena sama
tingkat industrialisasi ini mewakili tingkat kesempatan kerja. Ya, jadi kalian jangan pakai yang tingkat kesempatan kerja atau Industrialisasi. industrialisasi. Kesempatan kerja ya, bukan angkatan kerja. Iya. Kamu katakan di depan, saya sempat baca, dan kamu katakan di depan itu angkatan kerja beda. Kesempatan kerja dengan angkatan kerja, saya lupa di halaman mana, tapi tadi sempat saya baca, kalau keluar Banten tadi saya baca, oh ini kenapa larinya ke angkatan kerja? Kan ke kesempatan kerja. Jadi dia merepresentasikan kesempatan kerja tingkat industrialisasi itu. Dengan demikian, pilih aja salah satu mana yang mau dipakai, datanya gampang yang mana. Siap. Ya, dan itu juga nggak 5 tahun yang lalu ya tingkat kesempatan kerja tadi ya, kalau mau dipakai itu. Kemudian kalau infrastruktur jalan, ya panjang jalan itu sebenarnya bukan pada panjang jalan, ya, lebih kepada kualitas. Pada kualitasnya, misalnya jalannya bagus kan? Karena jalannya bagus kan ada apa? Jalan bagus, jalan buruk, jalan Iya, sedang. iya. Iya, untuk dia bermigrasi dari situ ke wilayah kayak dari Lampung ke Jawa kan jalannya relatif bagus, makanya orang memutuskan ke itu ya. Jalannya bagus, bukan pada panjang jalannya. Biasanya kalau panjang jalan yang dimasukkan ini mau melihat perempuan dan laki-laki. Karena perempuan itu biasanya dia berpindah dalam jarak yang lebih dekat. Laki-laki dalam jarak yang jauh ya. Jadi penggunaan panjang jalan itu biasanya kalau kita memiliki tentang perbedaan antara migran woman dengan migran men, ya, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau ini lebih kepada infrastruktur jalan itu bagus atau enggak. Ya, itu lihat di tulisan Mantel. Mantel itu Bapak Migrasi Indonesia dari UGM. Nah, kemudian juga indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia 5 tahun yang lalu berpengaruh terhadap migran di tahun 2015. Apa iya? Gitu. Ya, jadi misalnya gini, indeks pembangunan manusia di 2015 itu kan sekitar 72-an sih, saya sekitar itu mempengaruhi migrasi 5 tahun berikutnya, nggak kelamaan apa. Jadi kalau misalnya dia lulus di tahun 5 tahun sebelumnya, keputusan dia mau mencari pekerjaan, dia melakukan migrasi itu diputuskan 5 tahun berikutnya. Masuk logika nggak kayak gitu? Ya, karena data yang diambil 2015 ya udah IPM-nya 2015 saja. Ya, nah, tingkat kesempatan kerja pakai T-2, ada nggak T-2 tingkat kesempatan kerja, ada kan? Ada. Hah? Ada. Ada, iya, jangan lama-lama yang di sini jangan T-5 semua gitu. Iya. Ya karena publis di migrasi ini kan di 2015 gitu. Iya. Nah, jadi pakailah dia ke 2 tahun untuk tingkat kesempatan kerja, industrialisasi mungkin juga 2 tahun karena kita katakan seseorang lulus kemudian dia mencari-cari pekerjaan, taruhlah itu 1 tahun, ya kan? Nah, dia duduk sebagai pekerja itu di tahun kedua, gitu kan? Jadi kalau dari literatur ekonomi ketenagakerjaan itu sepakat para ahli ekonomi ketenagakerjaan sebenarnya 2. 5 itu kebanyakan orang. Apa ya, prediksi pengusaha itu biasanya cepat gitu, nggak dalam sampai 5 tahun, paling lama itu 2 tahun. Wait and see-nya pengusaha itu paling lama 2 tahun, karena dia harus sustainable. Kalau dia terlalu stuck terlalu lama, dalam 5 tahun udah dibalap orang, ya usahanya udah dibalap orang, udah nggak bisa dia. Ya makanya itu biasanya minusnya 2 tahun. Ya. Nah, migrasi itu sebenarnya salah satu bagian dari IPM untuk meningkatkan pembangunan modal manusia itu ada 3: pendidikan, kesehatan, yang kedua migrasi. Kenapa migrasi itu bisa menjadi salah satu dimensi perbaikan IPM? Karena dengan orang berpindah, knowledge-nya orang bertambah. Ya, dengan orang berpindah dia menjadi mastery dalam keahlian dia. Kemudian dia bisa mengembangkan diri dia. Makanya migrasi itu menjadi salah satu komponen dalam perbaikan indeks pembangunan manusia. Ya, ini sekarang terbalik, IPM ada di kanan, migrasi ada di kiri. Nah
menempatkannya seperti itu. Mm-mm. Ya, jadi IPN itu juga bisa menjadi independen, bisa menjadi indigenous, Mm-mm. ditentukan dari migrasi